Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga buat pecinta badminton semua. Selamat datang di video ini dan selamat menonton. Ini adalah video dokumentasi pertandingan Mabar PB07. Pertandingan kali ini mempertemukan pasangan Denny dan Rohim melawan Bowo dan Gatot. Pasangan yang menghadap kamera adalah Denny dan Rohim, sedangkan pasangan yang membelakangi kamera adalah Bowo dan Gatot. Biasanya kami bermain setiap Sabtu malam Minggu. Tapi karena kemarin cuacanya kurang bersahabat, jadi pertandingan kali ini digelar Rabu malam. Dan alhamdulillah cuacanya cerah. Pertandingan ini direkam bukan untuk pamer, tapi sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua. Karena kami bermain secara otodidak, tanpa pelatih, tanpa koreksi langsung. Jadi, mari kita gunakan rekaman ini untuk melihat kesalahan, memperbaiki teknik, dan berkembang bersama. Sambil menonton pertandingan ini, mari kita dengarkan kisah inspiratif dari legenda bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat. Nama yang pasti sudah tak asing lagi bagi pecinta badminton di seluruh dunia. Taufik Hidayat bukan sekedar atlet, dia adalah simbol semangat, dedikasi, dan keberanian untuk bermimpi besar. Di setiap generasi selalu ada satu nama yang tak sekedar dikenal, tapi diingat. Bukan hanya karena prestasinya, tapi karena perjuangannya menembus batas. Dan dalam dunia bulu tangkis Indonesia, nama itu adalah Taufik Hidayat. Lahir di kota Bandung, 10 Agustus 1981. Taufik Hidayat tumbuh bukan di rumah besar ataupun di lingkungan mewah. Ia hanyalah anak dari keluarga sederhana, dengan ayah yang tegas dan ibu yang penuh kasih sayang. Dari kecil, hidupnya akrab dengan suara shuttlecock yang memantul di jalan kampung, dan suara kayu raket yang sudah mulai aus dimakan waktu. Tak banyak yang tahu, sebelum jadi legenda, Taufik Hidayat hanyalah bocah yang senang bermain bulu tangkis di halaman rumah. Lapangan seadanya, net dari tali rapia, dan raket bekas yang kadang sudah bengkok di ujungnya. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada semangat yang tak bisa dibeli. Semangat ingin menjadi yang terbaik. Ayahnya, Hidayat Sugiarto, adalah sosok penting dalam kisah ini. Dialah yang pertama kali melihat potensi besar dalam diri Taufik. Bukan sekedar bakat, tapi kemauan keras dan keberanian menghadapi siapapun di depannya. Sejak kecil, Taufik Hidayat dilatih bukan untuk menang, tapi untuk pantang menyerah. Ketika anak-anak lain sibuk bermain, Taufik Hidayat sudah harus bangun pagi untuk latihan. Setiap kali ia lelah, sang ayah hanya berkata pelan, "Nak, kalau kamu mau jadi juara, jangan berhenti di saat orang lain berhenti." Kalimat sederhana itu menancap kuat di benak Taufik Hidayat muda. Karena dari sanalah terbentuk mental seorang juara. Mental yang tidak lari dari tantangan. Tahun demi tahun berlalu, permainan Taufik Hidayat makin matang. Refleksnya makin cepat, gerakannya makin lincah, dan bakat alaminya membuat banyak orang kagum. Tidak butuh waktu lama, bakat dari Bandung ini menarik perhatian para pelatih nasional. Dan dari sinilah langkah kecil Taufik Hidayat menuju panggung besar dunia dimulai. Sebuah perjalanan panjang baru saja dimulai. Perjalanan dari seorang bocah kampung menjadi legenda yang kelak mengibarkan bendera merah putih di langit dunia. Di usia yang masih belia, Taufik Hidayat sudah memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Ia bukan hanya bermain bulu tangkis, ia hidup bersama bulu tangkis. Setiap ayunan raketnya, setiap langkah kakinya di atas lapangan, selalu diiringi dengan tekad yang tak biasa untuk anak seusianya. Dari lapangan kampung, Taufik Hidayat bergabung ke klub SGS Elektrik Bandung, sebuah tempat kecil yang kelak melahirkan banyak pebulu tangkis besar Indonesia. Di sanalah Taufik Hidayat mulai mengenal apa itu disiplin. Latihan setiap hari, dari pagi hingga sore. Ketika teman-temannya istirahat, Taufik Hidayat memilih terus berlatih. Karena di benaknya hanya satu tujuan, membawa nama Indonesia ke puncak dunia. Pelatihnya kala itu menyadari, anak ini bukan hanya cepat dan berbakat, tapi punya jiwa petarung. Taufik Hidayat kecil sering kalah di awal, tapi tak pernah mau berhenti.
Setiap kekalahan, ia jadikan bahan bakar untuk belajar lebih keras. Setiap teguran, ia jadikan cambuk untuk memperbaiki diri. Pada usia 13 tahun, langkah besarnya pun tiba. Nama Taufik Hidayat masuk dalam radar pelatnas Cipayung, tempat di mana para pemain terbaik Indonesia ditempa untuk menjadi juara dunia. Namun, bagi anak kampung dari Bandung, masuk pelatnas bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari medan perang sesungguhnya. Di sana, semuanya keras, persaingan ketat, latihan melelahkan, dan tekanan mental luar biasa. Ia harus bersaing dengan pemain-pemain yang lebih tua, lebih berpengalaman, dan punya nama besar lebih dulu. Ada masa ketika Taufik Hidayat hampir menyerah. Ia rindu rumah, rindu suasana Bandung yang hangat. Tapi setiap kali pikiran itu datang, ia teringat kata ayahnya. Kalau kamu mau jadi juara, jangan berhenti di saat orang lain berhenti. Kalimat itu kembali menjadi api di dalam dadanya. Taufik Hidayat memilih bertahan. Dan dari situlah kerja keras dan keteguhan mulai terbayar. Satu demi satu, ia menaklukkan lawan di turnamen junior. Namanya mulai terdengar, bukan hanya di Bandung, tapi di seluruh Indonesia. Anak kampung itu kini menjadi harapan negeri. Namun perjalanannya menuju puncak masih sangat panjang. Karena ujian terbesar baru akan dimulai. Hidup di pelatnas bukan hanya soal latihan. Itu adalah ujian mental, kedisiplinan, dan keteguhan hati. Setiap pagi sebelum matahari muncul, Taufik Hidayat sudah berdiri di lapangan, memegang raket, mengulang pukulan yang sama ratusan kali, hingga tangan terasa kaku dan keringat membasahi seluruh tubuh. Di pelatnas Cipayung, tidak ada kata mudah. Para pemain terbaik Indonesia saling beradu, bukan hanya untuk menang di turnamen, tapi untuk bertahan di pelatnas. Karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat nama mereka tergantikan. Taufik Hidayat tahu itu. Ia tahu bahwa menjadi pemain nasional berarti mengorbankan segalanya. Masa muda, waktu bersama keluarga, bahkan rasa nyaman. Tapi di balik kerasnya latihan, ia belajar sesuatu yang jauh lebih penting, mental juara. Ia mulai dikenal karena teknik bermain yang elegan, rally cepat, pukulan backhandnya yang luar biasa kuat, dan gaya bermain yang tenang tapi mematikan. Banyak pelatih menyebutnya anak ajaib. Namun di balik semua pujian itu, ada cerita yang jarang diketahui orang. Kisah tentang rasa sakit, cedera, dan air mata yang disembunyikan. Suatu hari, di masa persiapannya untuk turnamen besar, Taufik Hidayat mengalami cedera tangan yang cukup parah. Rasa sakitnya luar biasa. Tapi ia memilih tetap datang ke lapangan dengan perban di tangannya. Baginya, latihan bukan hanya rutinitas, tapi bentuk penghormatan terhadap mimpinya sendiri. Ada masa ketika ia kalah berturut-turut. Media menyorot, orang mulai meragukan. Namun, di saat banyak yang menunduk, Taufik Hidayat justru semakin tegak. Karena baginya, kekalahan bukan akhir, tapi bagian dari perjalanan. Ia terus bangkit, satu demi satu turnamen dilalui. Dan di usia yang masih belasan tahun, Taufik Hidayat sudah tampil di kejuaraan dunia junior, melawan pemain-pemain dari berbagai negara. Namanya mulai diperhitungkan, bukan hanya sebagai pemain muda berbakat, tapi sebagai calon legenda baru dari Indonesia. Di balik setiap tepuk tangan penonton, ada rasa sakit yang tak pernah terlihat. Dan Taufik Hidayat tahu betul, jalan menuju kejayaan tidak pernah mulus, tidak pernah mudah. Namun di setiap tetes keringat, ia selalu percaya bahwa kerja keras tak akan pernah mengkhianati hasil. Tahun 2004, langit Athena, ibu kota Yunani, negeri tempat lahirnya Olimpiade pertama di dunia, menjadi saksi dari sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari sebuah gang kecil di kota Bandung. Nama Taufik Hidayat kini bukan lagi sekedar harapan. Ia adalah ujung tombak Indonesia di ajang paling bergengsi yang pernah ada,
Olimpiade Athena 2004. Sebelum pertandingan dimulai, tekanan begitu besar. Seluruh bangsa menaruh harapan di pundaknya. Rakyat Indonesia menunggu satu hal, melihat bendera merah putih berkibar di podium tertinggi. Dan Taufik Hidayat tahu, tugas itu bukan ringan. Ia harus melewati lawan-lawan tangguh dari Korea, Denmark, hingga Tiongkok. Pemain-pemain terbaik yang juga mengincar medali emas. Namun di tengah tekanan dan sorotan dunia, Taufik Hidayat tampil dengan ketenangan luar biasa. Setiap kali melangkah ke lapangan, wajahnya datar, tapi matanya menyala. Setiap pukulan, setiap drop shot, setiap smash, semuanya dilakukan dengan keyakinan penuh, seolah tak ada rasa takut sedikit pun. Di semifinal, ia tampil gemilang. Dan di final 21 Agustus tahun 2004, seluruh dunia menyaksikan duel antara Taufik Hidayat melawan Son Seong-mo dari Korea Selatan. Suasana stadion bergetar. Suara penonton bercampur dengan degup jantung jutaan orang di rumah. Pertandingan itu berjalan cepat, namun setiap poin terasa panjang. Seolah waktu berhenti di antara ayunan raket dan teriakan supporter. Taufik Hidayat bermain sempurna, penuh percaya diri, dan tanpa keraguan sedikit pun. Dan ketika poin terakhir diraih, ketika bola lawan keluar dari garis, ia menatap ke langit, mengangkat tangannya tinggi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, air matanya jatuh di panggung dunia. Indonesia kembali berdiri di podium tertinggi Olimpiade. Merah putih berkibar di atas, lagu Indonesia Raya berkumandang, dan di tengah lapangan itu, seorang anak dari Bandung berdiri tegak, mewakili kerja keras, pengorbanan, dan cinta pada tanah air. Itulah puncak dari semua perjalanan panjang, dari lapangan kampung, dari peluh dan air mata. Taufik Hidayat telah mengubah mimpinya menjadi kenyataan. Dan malam itu, di bawah langit Athena, ia tak hanya membawa pulang medali emas, tapi juga membawa pulang harga diri sebuah bangsa. Setelah Olimpiade 2004, nama Taufik Hidayat menjadi legenda hidup. Ia bukan hanya kebanggaan Indonesia, tapi juga sosok yang disegani di dunia bulu tangkis internasional. Namun di balik gemerlapnya panggung juara, hidup Taufik Hidayat tak selalu berisi tepuk tangan. Karena setelah puncak kejayaan, datanglah masa-masa yang menguji kesetiaan dan harga diri. Sebuah tawaran besar datang dari luar negeri. Singapura menginginkan Taufik Hidayat menjadi warga negaranya, menjadi pemain nasional di bawah bendera baru dengan imbalan yang tentu saja tidak sedikit. Bagi sebagian orang, tawaran seperti itu mungkin sulit ditolak. Namun bagi Taufik Hidayat, keputusan itu tak pernah tentang uang, melainkan tentang hati dan kehormatan. Ia menolak dengan tegas. Saya lahir di Indonesia, saya besar karena Indonesia, dan saya berjuang untuk Indonesia, ujar Taufik Hidayat. Kalimat itu menggema, menjadi simbol nasionalisme seorang atlet sejati. Ia memilih tetap di tanah air, meski tahu bahwa perjalanan di dalam negeri pun tak mudah. Di masa itu, hubungan Taufik Hidayat dengan Federasi Bulu Tangkis Nasional (PBSI) seringkali berada di ujung konflik. Perbedaan pendapat, tekanan internal, dan dinamika organisasi membuat suasana memanas. Ada saat-saat ketika Taufik Hidayat harus berlatih sendiri, terpisah dari pelatnas, bahkan dianggap pemberontak. Tapi Taufik Hidayat tidak pernah kehilangan arah. Ia tetap turun ke lapangan, tetap bermain untuk bangsa ini. Ia buktikan bahwa semangat merah putih tidak tergantung pada seragam pelatnas, tapi ada di dalam hati setiap orang yang mencintai Indonesia. Konflik, tekanan, bahkan kesalahpahaman, semua itu tak pernah bisa menghapus jasa dan perjuangannya. Taufik Hidayat tetap Taufik Hidayat, seorang juara sejati yang tidak pernah menjual harga diri demi keuntungan pribadi. Dan di saat banyak orang terkejut dengan keputusannya, Taufik Hidayat hanya berkata singkat, "Saya bukan hanya pemain bulu tangkis, saya orang Indonesia." Kata-kata itu sederhana, tapi dari sanalah dunia tahu bahwa sejatinya cinta pada tanah air kadang lebih berat nilainya daripada medali emas sekalipun. Banyak orang mengenal Taufik Hidayat sebagai sang juara, tapi hanya sedikit yang tahu seperti apa perjalanan berat yang harus ia lewati sebelum sampai ke puncak. Sebelum menjadi legenda, Taufik Hidayat hanyalah anak muda biasa dari Bandung yang hidup sederhana.
ketika merantau ke Jakarta untuk berlatih di klub bulu tangkis, ia tidak datang dengan fasilitas mewah atau uang berlimpah. Pernah suatu masa, Taufik Hidayat tinggal di asrama kecil yang sempit, dan untuk bertahan hidup, ia harus mencuci baju para seniornya. Ya, sebelum menjadi bintang, ia sempat menjadi tukang cuci. Namun ia tidak mengeluh, justru di sanalah mental juaranya ditempa. Setiap kali lelah mencuci, ia melihat raketnya yang tergantung di dinding dan berkata dalam hati, "Suatu hari nanti, tangan ini bukan lagi mencuci baju orang lain, tapi mengangkat piala dunia." Dan benar saja, semua kerja keras itu terbayar lunas. Dari keringat dan air mata, lahir seorang atlet yang bukan hanya tangguh secara fisik, tapi juga kuat secara mental. Taufik Hidayat tumbuh menjadi simbol ketekunan bahwa mimpi besar memang butuh pengorbanan besar. Setiap perjalanan pasti ada akhirnya, dan begitu pula dengan perjalanan seorang legenda bernama Taufik Hidayat. Setelah puluhan tahun mengharumkan nama Indonesia, mengangkat piala demi piala, dan menorehkan sejarah di berbagai kejuaraan dunia, Taufik Hidayat akhirnya menggantung raketnya pada tahun 2014. Namun, pensiun bukan berarti berhenti berjuang. Justru di masa itu, ia mulai membangun sesuatu yang lebih besar dari sekedar medali, Taufik Hidayat Arena, sebuah tempat latihan megah di Jakarta yang ia dirikan dengan harapan bisa melahirkan bibit-bibit baru penerus bangsa. Tempat di mana anak-anak muda bisa bermimpi seperti dirinya dulu, dari nol, dari bawah, dari semangat yang tak pernah padam. Kini, Taufik Hidayat bukan lagi sekedar nama di papan skor, tapi simbol semangat, kerja keras, dan cinta tanah air. Ia menunjukkan bahwa untuk menjadi besar, tidak perlu lahir dari kemewahan. Tidak perlu lahir dari kemewahan. Cukup punya tekad, disiplin, dan hati yang tulus untuk berjuang. Dan dari kisah hidupnya, kita belajar satu hal. Kehebatan bukanlah tentang seberapa tinggi kamu melompat, tapi seberapa kuat kamu bangkit setiap kali kamu terjatuh. Dengan raket di tangan dan bendera merah putih di dada, Taufik Hidayat telah menulis kisahnya sendiri. Kisah yang akan dikenang selamanya sebagai legenda bulu tangkis Indonesia. Kini, raket yang dulu selalu menemaninya di setiap pertandingan tak lagi sering diayunkan di arena dunia. Namun, bagi Taufik Hidayat, raket itu bukan sekedar alat. Itu adalah simbol perjalanan hidup. Setiap goresan di pegangan raket itu punya cerita tentang mimpi seorang anak Bandung yang dulunya mencuci baju orang lain demi bertahan hidup. Tentang perjuangan di lapangan latihan saat peluh bercampur dengan air mata. Tentang tekad untuk selalu berdiri tegak di bawah bendera merah putih. Raket itu kini disimpan dengan rapi sebagai warisan semangat bagi generasi penerus. Ia tidak diwariskan untuk digunakan, tapi untuk diingat. Karena dari sebuah raket sederhana lahir nilai-nilai besar, kerja keras, disiplin, rendah hati, dan cinta tanah air. Taufik Hidayat selalu berkata, bakat bisa membuatmu dikenal, tapi sikap dan semangatlah yang membuatmu dikenang. Dan benar saja, walau tahun-tahun terus berlalu, nama Taufik Hidayat akan selalu diingat, bukan hanya karena smash kerasnya, tapi karena hatinya yang tak pernah berhenti mencintai Indonesia. Setiap generasi memiliki pahlawannya sendiri, dan bagi dunia bulu tangkis Indonesia, salah satu nama itu adalah Taufik Hidayat. Ia telah menulis kisahnya dengan keringat dan pengorbanan, menorehkan tinta emas dalam sejarah olahraga negeri ini. Namun, di balik semua gemerlap prestasi, tersimpan pesan yang jauh lebih dalam, bahwa untuk menjadi juara sejati, tidak cukup hanya punya bakat. Kau harus punya hati yang gigih, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus pada negeri. Taufik Hidayat menunjukkan kepada kita bahwa setiap mimpi besar dimulai dari langkah kecil, dari lapangan sederhana, dari kerja keras yang tak terlihat, dan dari keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang mau berjuang. Kini, api semangat itu berpindah dari tangan Taufik Hidayat kepada ribuan anak muda yang bermimpi menjadi penerusnya. Anak-anak yang masih berlari mengejar kok di lapangan kampung, yang mungkin belum punya sepatu bagus, tapi punya semangat yang tak terkalahkan. Dan selama api itu masih menyala, selama masih ada anak Indonesia yang berani bermimpi, selama masih ada bendera merah putih yang berkibar di arena dunia,
nama Taufik Hidayat akan tetap hidup. Bukan sekedar legenda bulu tangkis, tapi legenda tentang keberanian, kesetiaan, dan cinta yang abadi kepada Indonesia. Untuk teman-teman PB07 dan seluruh pecinta bulu tangkis di Indonesia, kisah hidup Taufik Hidayat bukan sekedar cerita tentang kemenangan, tapi tentang perjalanan seorang manusia biasa yang tak pernah menyerah. Dari lapangan kecil di Bandung hingga podium tertinggi di Olimpiade Athena, semua itu tercapai bukan karena keberuntungan, tapi karena disiplin, kerja keras, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kita mungkin tidak semua akan berdiri di panggung dunia, tapi setiap kali kita memegang raket dan turun ke lapangan, kita sedang melanjutkan semangat itu. Semangat untuk berjuang, untuk belajar, dan untuk menghormati lawan dengan sportivitas. Untuk teman-teman di PB07, ingatlah bahwa setiap pukulan di lapangan bukan sekedar soal menang atau kalah, tapi tentang membangun karakter, tentang bagaimana kita saling mendukung, menghargai, dan terus tumbuh bersama. Kita boleh bercanda di luar lapangan, tapi begitu kok terbang di udara, disitulah jiwa petarung kita bicara. Itulah makna sejati dari badminton. Disiplin, hormat, dan semangat tanpa batas. Dan untuk semua pecinta bulu tangkis, dimanapun Anda berada, jadikan kisah Taufik Hidayat sebagai pengingat bahwa legenda tidak lahir dari kemewahan. Mereka lahir dari keterbatasan, kerja keras, dan mimpi yang tidak pernah padam. Karena sesungguhnya, setiap kali kamu berdiri di lapangan, memegang raket dengan keyakinan, kamu sedang mewarisi semangat juang Taufik Hidayat. Semangat yang akan terus hidup di setiap generasi pecinta badminton Indonesia. Jadi, teruslah bermain dengan hati, berlatih dengan semangat, dan bertanding dengan kehormatan. Karena bulu tangkis bukan hanya olahraga, tapi identitas bangsa. Dan selama masih ada yang mencintainya, selama masih ada yang berjuang di lapangan, api semangat itu akan tetap menyala di PB07 dan di hati kita semua. Dari kisah Taufik Hidayat, kita belajar bahwa tidak ada kemenangan yang instan. Setiap keberhasilan membutuhkan waktu, usaha, dan doa. Jadi kalau kamu sedang merasa lelah atau gagal, ingatlah, bahkan seorang juara dunia pun pernah jatuh berkali-kali sebelum akhirnya berdiri tegak di podium tertinggi. Taufik Hidayat pernah menutup sebuah wawancara dengan kalimat, "Kalau kamu mencintai apa yang kamu lakukan, hasil akan mengikuti." Kalimat yang sederhana, tapi sangat bermakna bagi siapapun yang sedang berjuang. Dan akhirnya, seperti pertandingan malam ini, kadang kita menang, kadang kita kalah. Tapi yang terpenting bukan hasilnya, melainkan semangat untuk terus maju. Karena di lapangan ini, kita semua sedang belajar, tertawa, dan tumbuh bersama. Terima kasih sudah menonton Mabar PB07. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bina lagi. 2922. Oke, luar biasa penampilan.